Pelangi Kecamatan. Saya serahkan sepenuhnya kepada anak-anakku. Silakan. Ramai sorangan guys, dinyalain gak sih? Lighting yang di panggung. Enggak tahu, kayaknya iya cuman segitu dah. Kita bagian salah. Dikupet. Diri aja. Lewat sini nih, lewat sini lagi. Sepertinya Kampung Lindung sulit progresnya, Pak. Apa susahnya, Pak Kades? Selagi manusia masih butuh uang, itu mudah. Mereka masih butuh uang kan? Uang kan masalahnya, Pak. Jangan pernah tinggikan suara kalau ngomong sama orang tua. Asal kamu tahu, kita tuh orang miskin. Orang miskin. Emang nggak boleh punya mimpi, Pak? Kalau kamu tidak bisa turunkan suaramu, lebih baik kamu diam. Diam? Kita gak boleh tinggal diam. Kita harus bertindak. Iya, tapi bagaimana caranya? Saya yakin mereka punya mimpi untuk anak-anak mereka dan hidup mereka. Kita harus kasih tahu. Jika mereka menjual tanahnya untuk proyek, mimpi indah mereka akan berubah menjadi mimpi buruk bagi masa depan mereka. Kita harus sadarkan mereka untuk mewujudkan mimpi-mimpi mereka. Mimpi mereka kita antarkan dengan uang saya, Pak Kades. Caranya bagaimana, Pak? Semua bisa diatur. Aturan adabnya bukan begitu. Dengarkan dulu bapakmu. Tidak ada masalah yang bisa diselesaikan dengan marah. Paham kan maksud ibu? Bapak cuma minta waktu sama kamu. Hasil kebun kita belum dijual. Karena nunggu waktu yang pas agar harga jualnya tidak rendah. Bapak juga belum gajian. Bapak bangga sama kamu. Kejar mimpi kamu. Bapak akan ikhtiarkan. Aku capek, Pak. Capek. Kalau kamu sudah capek, silahkan pergi dari sini. Ini sudah jadi urusan ibu, Pak. Dengarkan olehmu. Kami tidak pernah berhenti berjuang untuk kamu. Jika kamu capek di sini, kamu boleh pergi. Ayo, silahkan pergi. Tidak akan ada yang menghalangimu. Silahkan pergi. Ibu.
semula belajar dan berbagi cerita. Kita lagi bersama karena mengenal beda di antara irama. Walau kau ikut indahnya menara seirama dan suka dan duka. Aja suruh senyum dia. Inuho, kami bersama dalam sahaja. Ibu dan bapak kami bukanlah orang pintar, tapi mereka mengerti tentang kemajuan dan perkembangan zaman. Hidup rukun adalah kebahagiaan bagi kami, agar kita hidup mulia seperti nama kampung kami, Liunggul. Bagaimana hasil panen kebun petekmu? Alhamdulillah, sudah dibajong sama Juragan Husen, Bu. Syukur. Berapa? Adalah buat nabung, makan sampai 2 bulan ke depan. Yang penting buat anak sekolah. Kita tuh orang kecil yang punya mimpi besar. Kita hanya punya Tuhan dan kerja keras kita. Jangan lupa bersyukur. Berondong. Berondongnya Mama Naomi. Bu Rani, maaf ya Bu, saya tidak tahu. Terani, melamunkan apa? Iya Bu, dari tadi sampai saya sama Mira kesini menghampiri Ibu. Ibu tidak ngeh. Ceritakan sama kita itu kan tetangga. Saya dan Mira akan bantu Ibu semampu kami. Terima kasih, Bu. Atau Ibu mikirin Rano, anak sematawayang Ibu? Iya Bu, sudah 2 bulan dia nggak pulang. Ibu yang sabar ya, jangan banyak melamun. Wah, Waratna, Ratih, Gusti Allah, ini benar-benar Ratih kan? Iya Wak, ini Ratih, anak Mama Novi. Ya Allah, cantik sekali kamu Ratih. Kamu kerja atau kuliah? Kerja Wak. Oh iya,
Kenalkan, ini tetangga Uwa. Ratih, Bu. Saya Mira. Mau lama di sini, Neng? 2 bulanan, Bu. Kamu pasti betah di sini. Suasananya masih asri, segar buat orang kota mah. Saya Rani, Neng. Ratih, Bu. Wah, sedang apa nih ibu-ibu? Bapak baru lihat adek nih. Saya Ratih, Pak. Keponakannya Uwa Ratna. Bu Ratna punya keponakan cantik sekali. Mau ada apa ya, Pak? Biasa, Bu. Mau mengenalkan Bapak Suratno Prawirjo pada ibu-ibu semua. Musim pemilu kan sudah selesai, Pak. Ini bukan urusan pemilu. Saya mengenalkan Bapak, beliau akan membantu kita melakukan banyak perubahan di desa kita. Ya sudah ibu-ibu semua, tolong dengarkan saya. Desa kita itu letaknya cukup strategis. Seiring jalan tol akan lewat di desa kita. Mau tidak mau, kita harus berkembang demi anak-anak kita dan kemajuan desa kita, khususnya Kampung Linhung ini. Untuk lebih lanjut, mari kita sama-sama dengarkan dulu Pak Suratno Prawirjo. Mangga, Pak. Selamat siang ibu-ibu semua. Saya Prawirjo. Saya akan bantu desa ini berkembang. Kita akan bantu khususnya kampung ini jadi destinasi wisata alam yang eksotis. Selain akan meningkatkan ekonomi kampung ini dari sektor wirausaha, juga menyerap lowongan kerja buat anak-anak kita. Anak-anak kita gak usah kerja jauh-jauh lagi di kota. Bagaimana? Kami bukan pemilik keputusan di keluarga kami, Pak. Ada suami kami. Bukankah alangkah lebih baiknya kita rembukan di balai desa saja, Pak? Setidaknya ibu bisa tahu dulu, ada orang baik seperti Bapak Suratno Prawirjo yang mau membantu desa kita. Kampung ini adalah kampung adat, Pak Kades. Perlu keputusan yang arif untuk memutuskannya. Pak Kades, siapa dia? Dia pensiunan guru, Pak. Awasi geraknya, Pak Kades. Jangan beri dia peluang untuk mempengaruhi warga. Iya, Pak. Ibu benar, perlu keputusan yang arif dan bijaksana. Ya kan, Pak Kades? Saya akan secepatnya koordinasi sama Pak Camat untuk melakukan hubungan desa. Kayaknya. Nah, ini Linhung. Adik-adik nanti menginap dan ngekos di rumahnya.
Rumahnya siapa Pak RW? Bu Ratna, Pak. Wih, kenapa di rumah Bu Ratna? Karena rumah Ibu Ratna itu besar, Pak. Dengar sendiri kan, Dek. Besar rumahnya. Iya, Pak. Terima kasih sebelumnya. Boleh kami melakukan pendekatan dengan anak-anak dan warga, Pak? Ya boleh, tapi jangan ajari anak-anak yang enggak. Paham kan maksud Bapak? Baik, Pak. Silakan. Walah, ada Neng Rati. Ada yang bisa Bapak bantu? Saya titip salam sama Bapak Prawijo ya. Bapak kebetulan ada di kantor desa. Gimana kalau kita sama-sama ke kantor Pak Kades? Baik, saya ikut Pak. Pak, berarti ke balai desa dulu ya. Adik-adik, tahu nggak arti dari Khofifah alaihi gambreng? Emang ada artinya, Teh? Nabil tahu, Teh. Apa coba artinya? Khofifah alaihi gambreng itu artinya dari Tuhan akan kembali ke Tuhan. Dengan namanya, ayo kita bermain. Benar gak, Kak? Ada yang paham dan bisa menjelaskan? Berarti sama dong dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mak Mega bilang, untuk melakukan sesuatu, mulailah dengan Bismillah dan diakhiri dengan Hamdalah. Pinter. Kakak siapa? Mau apa kesini? Kakak namanya Almira. Kakak kesini untuk KKN. Gampangnya, untuk melaksanakan tugas kuliah. Jadi kakak itu anak kuliahan. Bisa kita mulai ibu-ibu semua? Citra, aku balik kantor desa dulu ya. Kenapa? Ya, sudah sana. Ibu-ibu, kita lanjutkan ya. Seperti yang tadi dibicarakan awal, kami bertujuan untuk KKN di sini. Kami akan mengabdikan diri selama 6 bulan ke depan. Adik bisa nggak membantu masyarakat sini untuk mengembangkan perpustakaan kami supaya lebih keren? Bantu Ustadz kami mengajar dan bantu warga untuk bisa menciptakan dan mengembangkan kerajinan kampung ini biar bisa tembus ke pasar luas. Luar biasa ya. Insya Allah ya Bu, kami akan bantu dengan sekuat tenaga. Nah, sudah dengar kan? Supaya KKN adik-adik mahasiswa ini maksimal, kita harus kerjasama. Apa tuh tujuannya Bu Ratna? Dengan cinta dan semangat kita, Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Bulan sudah ku ambilkan, bintang di langit pun ku bawakan. Oh, lalu apa lagi untuk menerangi? Itu adiknya kali saya ikut.
Kades ada di mana ya? Ada dek, tapi bentar. Adek, duduk dulu. Bapak lagi ada tamu. Iya Pak, siap. Vika boleh duduk di sini Pak. HP kamu bagus. Enggak kak, HP ini cuma bisa merekam suara, foto, SMS, dan WA. Emang kamu nggak main sosial media? Kakak ini gimana sih? Australia Jerman aja udah bikin aturan larangan menggunakan media sosial untuk usia di bawah 17 tahun. Kenapa? Wah, kakak ini mahasiswa bukan sih? Kak, media sosial itu akan membuat kita tumpul bernalar kritis. Karena pengetahuan yang ada di media sosial itu blunder kak. Satu lagi, pengguna media sosial yang tidak bijak akan mengiyakan apa yang ada di media sosial tanpa cek kebenarannya. Hebat kamu dek. Vika dapat semua itu dari mama kak. Jadi yang hebat tuh mama. Kata mama, kita harus berliterasi. Mau kemana dek? Mau minum. Kakak mau? Bos, tenang saja. Saya sudah mempengaruhi Bu Rani untuk menjual tanah kebunnya. Saya juga janjikan anaknya punya kesempatan banyak jika proyek ini berjalan. Bagus itu. Dari Bu Rani, kita akan lebih mudah mempengaruhi warga yang lain untuk menjual tanahnya. Bagus. Kamu pintar, Rati. Bapak punya ambisi apa untuk kampung ini, Pak? Oh, Bapak, jangan bilang ambisi. Saya tidak berambisi, Pak. Saya bermaksud menolong warga sekitar. Perubahan itu pasti terjadi, Pak Kades. Khususnya Kampung Lindung ini punya daya tarik eksotis, Pak Kades. Alam yang memanjakan mata adalah potensi wisata yang luar biasa, Pak Kades. Dan pastinya akan banyak menyerap tenaga kerja. Mengenai perizinan, Pak, Saya punya orang dalam. Semua bisa diatur. Dan Bapak akan jadi kepala desa pertama yang desanya maju dalam pembangunan pariwisata. Sudah pasti cuannya banyak. Asal tanah yang saya tandai menjadi milik saya, Pak. Urusan birokrasi biar orang-orang yang mengatur. Kita harus bertindak. Kalau tidak, tanah adat ini akan hilang fungsinya. Kita itu sedang KKN. Kita fokus aja sama KKN kita dulu. Saya tidak setuju. Yang dilakukan pengusaha itu tidak sesuai dengan perundang-undangan. Mereka memanipulatif kelemahan warga. Betul itu. Di desa ini memiliki hutan, curug, tanah, sawah, dan kebun. Kalau proyek pengusaha itu terwujud, maka daerah serapan akan terganggu. Dan yang lebih penting, mereka bermain dengan oknum pejabat terkait untuk bisa meloloskan rencana mereka. Itu tindakan korupsi dan nepotisme yang merugikan rakyat juga. Berarti kita tidak boleh diam. Kita harus bertindak. Saya saksinya. Itu belum kuat. Kita harus cari bukti lagi.
menjadi saksi kunci. Ada apa dengan Ratih? Silakan duduk, Bu. Ada apa dengan ponakan ibu? Maaf Bu, Kak Rati dan Pak Kades terlibat dalam rencana pembebasan tanah. Dalangnya pengusaha yang jahat. Benar itu Ratih. Maksud Ua, apa yang kamu rencanakan dengan pengusaha dan Kades? Ua nggak suka. Duduk kamu sini. Jelaskan. Ratih hanya menjalankan tugas dari perusahaan, Wak. Dengan tindakan yang akan membuat orang sengsara. Jawab berarti. Maafkan Ratih, Wak. Ratih salah. Bantu mereka untuk membongkar rencana busuk Kades dan pengusaha kotor itu. Di rempuk desa, kita buka semua kebusukan mereka. Ibu-ibu dan bapak-bapak semua, hari ini kita berkumpul di desa dalam rangka rempung desa untuk membicarakan tentang kemajuan desa kita. Kebetulan ada pengusaha yang mau membantu kita untuk investasi di desa kita. Desa kita akan menjadi desa terkaya nantinya. Lapangan kerja akan tersedia dan ekonomi pasti akan meningkat karena banyak orang yang berkunjung di desa kita. Bapak ini membantu kita atau memperkaya diri Bapak dan pengusaha itu? Ya jangan seujon dulu Pak Karta. Niat saya baik, ingin mensejahterakan rakyat di sini. Dengan cara apa, Pak? Menjual tanah dan kebun kami. Sebentar, Bu. Saya luruskan apa yang Ibu katakan tadi. Saya pengusaha, tentunya mempunyai laba sebanyak-banyaknya. Tapi saya juga manusia, Bu. Saya harus bermanfaat hidupnya, dan harta saya harus bermanfaat bagi orang banyak. Bapak Prawirjo. Bapak Prawirjo, desa ini mempunyai kekayaan yang melimpah. Tanah kebun yang luas yang ditanami aneka sayuran. Bahkan kopi juga ada, Pak. Pesawahan yang terhampar luas, ada curug yang bisa menjadi objek wisata daerah yang merupakan devisa bagi desa sendiri. Desa ini makmur, Pak, tidak miskin. Atas dasar apa Bapak membantu desa ini kalau bukan kepentingan pribadi? Satu lagi Pak Kades, ini desa adat. Kita berkewajiban menjaga adat dan norma masyarakat yang ada di sini. Tenang saudara-saudaraku, yang kalian bicarakan itu sudah kami pikirkan. Justru itu keunggulannya. Dengan cara membohongi masyarakat sini, Pak, memanipulasi masyarakat dengan banyak janji-janji agar banyak masyarakat menjual tanah kebunnya kepada Bapak. Gak bisa, Pak. Gak bisa kayak gitu. Itu fitnah. Saya datang dari jauh dengan niat baik. Kemudian saya difitnah seperti ini. Silahkan laporkan kami. Kami tidak takut, Pak. Dani, silahkan bicara. Bu Rani mau bicara tentang apa? Bu Rani adalah salah satu orang yang kalian bujuk untuk menjual sawah serta kebunnya. Dan Bapak mengiming-imingi anaknya agar bisa masuk kerja di perusahaan Bapak. Yang diucapkan Bu Ratna benar. Saya adalah orang yang hampir saja menjual kebun saya. Benar itu, Bu. Benar, Nak. Ibu tidak ingin kamu meninggalkan kampung ini demi kerja layak di kota. Kades, macam-macam sama ibu gua. Apalagi sampai jual tanah ibu gua. Gua bacok lu. Ibu tidak mengajarkan kamu tidak sopan. Itu tuh kepala desa ngajarin kita gak sopan. Bagaimana Pak Kades? Apa Bapak Suratno Prawijo mengakui itu semua? Apa buktinya?
kalian tidak punya bukti. Saya adalah pegawai dari Bapak Suratno Prawirjo. Saya tidak kenal kamu, Saudara Ratih. Jangan macam-macam, atau saya akan tuntut kamu. Saya bersumpah, saya benar-benar pegawai Pak Suratno Prawirjo. Demi Tuhan yang saya katakan benar adanya. Hati-hati Anda bicara, Ratih. Saya melakukan tindakan hukum. Atika punya bukti rekaman suara mereka yang Afika rekam saat mengantarkan mahasiswa ke balai desa 2 hari yang lalu. Afika, sini sayang, HP-nya bawa sini. Di sini ada bukti rekaman dari mereka bertiga. Ini bukti valid. Kita dengarkan sama-sama. Berhenti semuanya. Tidak boleh ada yang menjadi hakim di sini. Kepala desa dan kamu Prawirjo, duduk di tempatmu. Dengarkan semuanya. Itulah pentingnya persatuan dan silaturahmi. Kita telah berhasil mencegah kejahatan Kades, pengusaha dan ponakan saya Ratih. Sekali lagi, jangan ada yang main hakim di sini. Kita serahkan kasusnya pada yang berwajib untuk diproses. Untukmu Kades, kami berharap padamu agar membawa desa ini untuk kemajuan. Selagi masih ada Kades seperti kamu, pejabat pemerintah sepertimu yang menggunakan jabatan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan ujung yang menyengsarakan rakyat, Indonesia tidak akan pernah maju. Kamu, Suratno Prawirjo, pengusaha model kamu itu demi ambisimu akan membuat negara ini miskin. Dan pejabat-pejabat yang bekerja sama denganmu, yang kau bayar pakai uangmu, akan banyak pejabat-pejabat kotor yang lahir dari uangmu. Juga kau Ratih, harusnya pemuda itu bercita-cita besar, karena sebentar lagi kalianlah yang akan mewarisi negara ini. Bangun jiwa patriotmu untuk tanah air dan bangsamu, karena kalian semua ibarat kanker di dalam satu tubuh. Camkan itu. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mempercayai kekuatan bangsanya. Selama masih ada patriot-patriot Indonesia yang masih mempunyai darah merah, yang dapat membuat secarik kain putih menjadi warna merah dan putih yang berkibar di angkasa. Selama itu juga kita tak mau menyerah kepada siapapun dan terus berjuang untuk kejayaan Indonesia Raya.
yang bawa HP-nya nyalain, nyalain beritnya. Ya, oke. Terima kasih buat warga jasa. Jangan dulu para pemain kabaret, jangan dulu bubar. Kita akan foto bersama dengan Pak Camat, Ibu Camat, dan sama Badan Rabi Pak Kapolsek semuanya. Mohon seluruh